Sungguh indah hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu pagi ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati anugerah-Mu, menikmati hadirat-Mu, itu kerinduanku Bapa, itu keinginanku Tuhan Yesus. Hatiku tenang hanya bersama-Mu Tuhan. Ku rasakan damai-Mu, ku rasakan indah bersama-Mu Tuhan. Sungguh indah dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita jumpa lagi dalam kasih Tuhan, dalam renungan firman Tuhan yang akan saya beri tema kenakan jubah kebenaran-Mu. Saudara, mari kita baca firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Mazmur pasal 132 ayat 9, ayat 15 dan 16. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran dan bersorak-sorai orang-orang yang Kau kasihi. Ayat 15. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya, orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti.
imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan, dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam melayani Tuhan, ya, para imam-imam dalam perjanjian lama harus selalu mengenakan jubah imamnya. Nah, itu sebagai suatu penanda bagi orang di sekitarnya bahwa mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan yang patut dihormati dan juga patut diteladani kehidupan mereka sebagai hamba Tuhan kepada umat-umat Tuhan, sebab mereka adalah wakil Tuhan di muka bumi. Saudara, bagi kita hal utama yang Tuhan mau bukan penampilan, bukan cara berpakaian kita, ya, bukan soal jubah atau kainnya, melainkan jubah kebenaran yang harus kita kenakan. Ini adalah simbol kita di hadapan Tuhan dan sesama, bahwa kita adalah pelayan-pelayan Tuhan yang harus menunjukkan sikap hidup yang benar, sikap hidup sebagai orang percaya anak-anak Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bukan cuman rohani di gereja, tetapi yang Tuhan mau dunia bisa melihat, orang-orang di sekitar kita bisa melihat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Saudara-saudara, jangan sampai kita hanya mengenakan jubah imam atau jubah kebenaran itu di hari Minggu saja. Tetapi ketika kita ada di luar, kita tidak mengenakan jubah kebenaran. Seringkali kita hanya memakai jubah kebenaran itu kelihatannya rohani ketika kita sedang di gereja, ketika kita sedang beribadah, ketika kita sedang melayani Tuhan. Tetapi ketika kita ada di dunia luar, dunia kenyataan, sebab saya sering katakan bahwa di gereja itu dunia rohani, sementara ketika kita dalam kehidupan hari-hari di luar gereja itu adalah dunia nyata. Jangan sampai ketika kita di dunia nyata kita melepaskan jubah kebenaran dan diganti kita pakai kembali jubah keduniawian, jubah kedagingan yang kotor, berbau dan mengandung banyak penyakit. Jangan sampai kita terus-menerus menggunakan pakaian lama kita, yaitu kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kehidupan yang bergelimang dengan dosa dan hawa nafsu. Sebab memang kenyataannya begitu banyak orang yang mengaku Kristen demikian, saudara-saudara, ya. Mereka rohani di gereja, tapi ketika di rumah tangganya, ketika di pekerjaannya, ketika dalam pergaulannya, ketika dalam hidup sehari-harinya, mereka memakai jubah mereka yang lama. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu malam ini firman Tuhan mau disampaikan kepada saudara-saudara semuanya. Tetaplah hidup benar di tengah dunia yang penuh dengan kenajisan dan dosa. Tetaplah mengampuni di tengah dunia yang saling membenci dan menyakiti. Tetaplah berkata-kata tulus dan benar di tengah dunia yang terbiasa saling melukai dengan kata-kata memfitnah dan menghina tanpa berpikir panjang. Tetaplah bersyukur dengan apa yang ada yang Tuhan berikan kepada kita di tengah dunia yang berlomba untuk menjadi yang terkuat, teratas dan terkaya. Tuhan
Tuhan mau kepada kita semua sebagai hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, supaya mari kita selalu memakai jubah kebenaran yang Tuhan sudah berikan. Jubah kebenaran itu harganya mahal, saudara-saudara. Karena untuk mendapatkan itu harus dibayar oleh darah Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Harus dibayar oleh nyawa Yesus sendiri di kayu salib untuk membenarkan kita sebagai orang berdosa. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jaga sikap hidup kita. Mari kita jaga kelakuan kita, perbuatan-perbuatan kita di luar. Jaga sikapmu dan jaga baik-baik perkataan-perkataan kita dalam kehidupan kita setiap hari. Berkatalah yang benar. Jangan kita terbiasa berkata-kata yang menyakiti hati orang lain. Tapi Tuhan mau supaya kita berkata-kata yang membangun, yang membuat orang lain semakin diteguhkan dan mencintai Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, apa yang firman Tuhan katakan selanjutnya dalam ayat-ayat ini kepada kita semuanya yang mau memakai jubah kebenaran itu setiap hari, dan bukan cuma di gereja saja. Apa kata firman Tuhan, saudara-saudara? Dalam ayat 15 berkata, perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan. Dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan kegirangan. Wah, luar biasa janji Tuhan. Kalau kita ini benar-benar baik di gereja maupun di luar, kita memakai jubah kebenaran, bukan memakai jubah yang lama. Sudah luar biasa janji Tuhan di sini, di mana berkat jasmani, berkat rohani dan keselamatan akan menjadi bagian kita untuk seterusnya dan sampai selamanya. Hidup kita akan diberkati, saudara, rohani dan jasmani. Ketika saya hidup benar di hadapan Tuhan, bukan cuma di gereja tapi dalam seluruh aspek hidup saya melihat hidup saya diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Bukan cuma hari ini, berkat sekarang, besok, dan terus sampai di surga. Tuhan memberkati kita semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terpujilah nama Tuhan Allah yang hidup. Haleluya. Saudara-saudara, selamat bekerja menjadi berkat dan menjemput berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya yang mau meresponi firman Tuhan. Mari kita pakai jubah kebenaran setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, biar lewat firman ini sadarkan kami untuk kami hidup benar setiap saat. Kami bukan hanya berpenampilan hidup benar ketika di gereja, tetapi terutama di dunia luar, dalam kehidupan kami setiap hari, dalam pergaulan kami, di rumah tangga kami, Tuhan, di pekerjaan kami, dimanapun kami dalam hidup kami sehari-hari. Mampukan kami untuk kami memakai jubah kebenaran itu, untuk kami mampu tetap hidup benar di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kenajisan dan dosa. Kami tetap mampu mengampuni orang di tengah dunia yang saling membenci dan menyakiti. Kami mampu berkata-kata dengan tulus dan benar di tengah-tengah dunia yang sudah terbiasa saling melukai dengan kata-kata penuh dengan fitnah, penghinaan, dan yang lain-lain. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk tetap bersyukur. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami mau melakukannya
dengan segenap hati kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin.